Sudah, Bu. Hmm, coba saya buka dulu soalnya di sini. Soalnya kemarin oh tunggu, yang soal inersianya udah aku kasih ya Gi. Sudah, Bu. Kemarin tuh terpisah, Bu. Soalnya kemarin kan kata Ibu pakai UTS yang tahun lalu, UAS yang tahun lalu kan ya, Bu. Mm-mm, mm-mm. Tapi kok soalnya kayaknya kok belum ya? Oh ini latihan soal ya. Iya, Bu. Oh Berbeda ini. kali. Oke, nah ini ya aku izin share bentar. Bu, saya boleh bertanya nggak, Bu? Boleh. Kemarin kan saya udah lihat kisi-kisi dari kelasnya Bu Naf ya, Bu. Itu Mm-mm, katanya tuh di soal tuh bakal pakai 4 batang. Nah, mm-mm. 4 batang di sini tuh maksudnya tuh yang gabungan tuh kehitung satu atau tetap dihitung per batangnya, Bu? Dihitung satu. Oke, berarti emang sama kayak yang Ibu kemarin kirimkan itu kurang Mm-mm. lebih ya, Bu ya? Empatnya ya? Kurang lebih kayak gitu, tapi batangnya arrangementnya emang kita ubah tiap tahun. Baik, Bu. Kalau Jadi, buat slider itu bakal mm, pakai 2 slider apa 1 slider, Bu? hmm, bentar. Coba aku buka dulu ya, ntar. Slidernya, slidernya, oh bahkan nggak ada slider kok, nggak pakai slider. Baik, Bu. Nggak pakai slider. Bentar. Iya, kita nggak pakai slider yang tahun ini. Nah, jadi teman-teman kita coba membahas bersama. Maksudnya, karena itu kan ngerjakannya 2 jam ya. Jadi teman-teman harus ngerjakan dengan teliti gitu kan ya. Kira-kira kan soalnya kayak gini, ya kan? Kira-kira soalnya kayak gini, tapi nanti soalnya waktu UAS kayaknya nggak ada slidernya. Ya, jadi ini bukan slider, tapi kira-kira bentuknya kayak gini. Jadi kita menggunakan 4 batang, batang satu, ya, batang dua, terus batang tiga itu yang B ini, ya, ini semua yang segitiga ada bidangnya ini adalah batang tiga. Kemudian yang slider ini batang 4. Yang diketahui di sini adalah panjang tiap-tiap batang ini sudah diketahui, beratnya juga sudah diketahui, I-nya juga sudah diketahui gitu kan. Kemudian alfanya yang diketahui adalah alfa 2 ya. Kemudian yang dicari adalah tentukan harga dan lokasi gaya inersia pada 2 batang hubung saja. Dan batang 3 itu harus dikerjakan. Jadi teman-teman boleh nyari di batang 2 dan batang 3. Tapi batang 3 itu wajib dikerjakan. Itu kan ya. Nah kemudian titik beratnya teman-teman sudah dapat semua. Kan sebenarnya kalau inersia itu kan ya, teman-teman kan sebenarnya kalau inersia yang kita cari pertama adalah analisis kecepatan dulu gitu ya. Setelah kecepatan baru percepatan, kemudian baru ke gaya. Nah, gaya itu adalah massa dikali dengan percepatannya gitu ya. Gaya inersia itu massa dikali percepatannya pada gayanya FR ya itu resultannya adalah massa dikali dengan percepatan yang ada di titik gravitasinya gitu. Jadi kalau teman-teman tadi udah analisis
kecepatan, teman-teman analisis kecepatan dulu, habis kecepatan baru percepatan, kemudian mencari AG gitu. Nah, cari AG, tadi titik G-nya sudah tahu, kita cari percepatan di titik G. Kemudian kita dapatkan FR, nanti dikalikan dengan massa. Semua massanya sudah diketahui ya. Ini massanya udah diketahui semua, W-nya. W sama massa kan kalian tinggal ubah aja gitu kan. Kaitannya dengan percepatan gravitasi. Nah, kemudian nanti teman-teman dicari H. Ya, yang dicari adalah posisi H-nya. Nah, kalau gaya inersia itu yang mana? Gaya inersia itu adalah kebalikan dari F gitu ya. Hanya berlawanan arah aja itu gaya inersianya. Nah, itu yang harus teman-teman ingat ya rumus-rumusnya. Sekarang kita coba menjawab yang ini gitu kan. Kalau misalnya teman-teman lihat ada batang seperti ini mekanismenya, kemudian diketahui alfa 2 gitu kan. Nah, kemudian ada omega 2 di batang A ini gitu ya. Yang AO2 ini ya. O2A atau kita sebut di batang 2 ini kita ketahui dulu ada omega 2 sama alfa 2. Nah, sehingga yang paling mudah kita analisis adalah batang 2 dulu. Kenapa? Karena semua informasi ada di batang 2. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita analisis itu maka kita analisis yang batang 2 dulu. Nah, ini ya. Batang 2 kita udah gambar gitu kan, panjangnya dia berapa, batang 2 itu. Sorry. Tadi omega 2-nya diketahui nggak ya di soal? Diketahui, Bu. Oke, ini tapi kurang tulisannya aja. Sebentar. Berarti ini adalah omega 2 teman-teman. Ya, radian per sekon ini adalah omega 2. Tapi ini tadi di soal nggak ada tulisannya. Nah, ini omega 2-nya. Jadi, kalau kita mau menjawab, berarti yang paling mudah kita hitung dulu adalah di batang 2, karena informasinya itu paling banyak. Ya kan? Nah, kemudian kita gambar gitu batang 2 dan kecepatannya kemana arahnya? Kecepatannya VA itu berarti dia ada di ujung titik A ya. Ujung titik A dan arahnya sudah diketahui dia CCW gitu kan. Kalau CCW artinya berarti VA arahnya ke sana di ujung titik ini, titik apa namanya join A gitu ya, maka arahnya ke sana. Kemudian yang kita ketahui lagi adalah arahnya VC ya kan. Batang 4 dia pasti geraknya kalau nggak ke kanan ya ke kiri gitu ya. Ini batang 4 gitu kan, maka kita akan ketahui geraknya VC arahnya kemana ya. Jadi yang pertama adalah batang 2 dulu. Tapi batang 2 itu yang kita ketahui baru omega 2 yaitu 20 radian per sekon. Untuk mendapatkan FA ya itu kan rumusnya adalah omega dikali R. Berarti omega 2 dikali R. R-nya adalah panjang batangnya batang 2. Panjang batang 2-nya berapa kalau di sini? Sorry. Panjang batang 2-nya adalah 50 mm gitu ya. 50 mm kita misalnya gunakannya dalam senti, maka tadi kita bisa gambar dengan 5 senti gitu ya di skalanya. Nah, maka kita punya VA. VA diketahui. Jadi yang pertama adalah cari VA. Berarti VA sudah diketahui ya. Kemudian yang paling mudah kita punya arah VC ya kan. Arah VC berarti kalau nggak ke kanan ya ke kiri gerakannya kan gitu. Nah, kalau kita lihat analisis kecepatan, maka kita harus tentukan dulu. Sebentar. Kita harus tentukan dulu, kita udah batang 2 nih, ya kan? Setelah itu batang berapa? Gitu. Jadi kalau batang 2 udah oke, ini batang 2 sudah diketahui. Setelah itu batang berapa? Sedangkan kita punya, sebentar. Aduh, sebentar ini kok kepencet?
Bentar. Oke, ini pakai PDF aku tuh agak susah. Oke, tadi batang 2 itu adalah pilihan langkah awal. Karena apa? Karena ada omega 2 dan ada alfa 2 kita sudah ketahui. Lalu yang kedua apa? Yang kedua batang 4 dulu atau batang 3 dulu. Pilihannya kayak gitu. Nah, sekarang yang kita gunakan acuannya adalah kalau kita mau lihat adalah lihat joinnya. Berarti joinnya itu ada VA, ada VC, ada VB. Gitu kan. Nah, VA udah jelas ya kan, arah dan besarnya udah tahu. VC itu udah jelas arahnya tahu karena dia hanya di batang 4 ya kan. Hanya batang 4. Nah, sekarang VB. VB itu kan terkoneksi dia. Dia terkoneksi dengan batang A, dia juga terkoneksi dengan joinnya juga terkoneksi dengan C. Karena apa? Karena B itu kan ini ya. Jadi dia ada koneksi antara AB dan juga antara BC gitu ya. Sehingga itu akan menjadi tahap yang terakhir karena faktor yang mempengaruhinya dari dua batang. Dari batang 2 sama batang 4. Jadi batang 3 itu terakhir langkahnya. Maka kita analisis dulu yang batang 4 gitu ya. Setelah batang 2 kita analisis dulu yang batang 4. Bentar. Ini biar enggak. Oke. Oke ya. Batang 4 berarti kita punya apa teman-teman? Kita punya VC itu sama dengan VA plus VCA. Kan kayak gitu. Ya, VC sudah diketahui arah, VA sudah diketahui arah dan besar, VCA kita hanya diketahui arah. Pokoknya setiap dia kecepatan relatif C terhadap A, arahnya selalu tegak lurus batang. Ya, ini adalah VCA. VBA juga gitu, VBA karena dia relatif pasti tegak lurus batang AB. VBC juga gitu, ini VBA. VBC juga pasti tegak lurus batang BC. Nah, ini adalah VBC. Tapi di mana kita akan memulai menuliskan VCA berarti di ujung A. Gitu ya. VBA juga di ujungnya A, VBC ini di ujungnya C. Di ujung poin apa? Di ujung join C, ini juga di ujung join A. Gitu. Jadi kalau kecepatan relatif itu selalu seperti itu cara gambarnya, itu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat di batang 4, ini kita belum bisa tahu karena apa? Karena omega 3 kita nggak tahu, omega 4 kita nggak tahu. Gitu ya. Tapi kita sudah tahu arahnya dulu dia tegak lurus. Tunggu sebentar ya. Aisyah, 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 boleh nggak agak pelan? Ini sedang ngejar. Oke. Nah, kemudian kalau sudah terus batang 3 sekarang kita juga bisa analisis gitu ya. Tapi kita coba lihat batang 4 dulu yang sudah kita ketahui arahnya. Nah, kita bisa gambar. Berarti kalau kita mau gambar origin force-nya di sini. Origin velocity. Lalu tadi batang A, ini ada VA ya kan, ini ada VA. Kemudian kita punya VC yang kita nggak tahu besarnya, tapi kita tahu arahnya gitu. Nah, ini adalah VC. Nah, sehingga VCA tadi kan kita harus gambar di ujung join A gitu ya. Ini kan origin force, ini adalah titik A-nya gitu kan. Maka ini kita di ujung join A itu kita gambar VCA. Ya udah kita tarik thread. Dan ini kita tarik garis ini adalah tegak lurus batang AC. Ya, ini harus tegak lurus. Terus kita proyeksikan ke sini. Gitu. Sehingga karena dia harus tertutup kan poligonnya dan sesuai persamaan yaitu VA ditambah VAC itu sama dengan VC gitu ya. Maka dari sini kita tahu besarnya VAC. Gitu kan? Kita juga di sini bisa tahu besarnya VC. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Teman-teman masih menyimak nggak ya?
Masih Bu. Masih Bu, Ada masih Bu. pertanyaan, Gi? Apa Bu Sampai tadi? sini ada pertanyaan? Aman Bu. Berarti ini VA sudah tahu, VC sudah tahu, VCA sudah tahu, ya kan? Nah, sekarang kita tinggal ke batang 3. Nah, batang 3 ini VA udah tahu, ya kan? Terus VB kita nggak tahu nih dia arahnya berapa, besarnya berapa nggak tahu. VBA yang diketahui hanya arahnya, dia selalu tegak lurus batang AB, gitu kan. Besarnya nggak tahu karena kita butuh omega 3. Oke, berarti boleh kita gambar juga sebenarnya. Berarti VBA itu ada di ujung batang, di ujung titik A, ya kan? Di ujung titik A, tapi kita gambarnya tegak lurus AB ini. Berarti kita proyeksikan ke sini, gitu ya, gitu. Jadi kita gambarnya boleh digambar dulu gitu. Misalnya ini tadi udah ya. Ini berarti kan yang ini VCA. Nah, sekarang kita mau dapat VBA. VBA tadi katanya tegak lurus AB ini kan. Ini kita proyeksikan sini. Nah, ini adalah arahnya VBA. Tapi kita belum tahu besarnya gitu loh. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tarik aja dulu garis. Nah, kemudian kita punya persamaan B terhadap A. Persamaan B terhadap A itu yang ini. Yang ini kan persamaan B terhadap A. Karena dia terkoneksi dengan dua join yang batang 3 ini. Terkoneksi ke A juga terkoneksi ke C. Maka ini persamaan yang terhadap batang A. Yang ini VB terhadap batang C. Ini tetap kita belum tahu semua. Tadi ini kita sudah tahu semua besar dan arahnya, ya kan? Sekarang VCB itu hanya diketahui arahnya. Selalu tegak lurus batang BC. Ini ya. Tapi dia dimulainya di mana? Dimulainya di titik C. Titik C-nya kan di sini. Ini kan C-nya di sini. Nah, maka kita tarik garis yang tegak lurus gitu. Batang C. Gitu kan? Nah, kita proyeksikan dari sini, diproyeksikan ke sini. Set. Sehingga kita ketemu di sini. Gitu ya. Nah, sehingga di sini kita tahu VBA, yang ini adalah VBC. Kayak gitu. Nah, jadi kita sudah bisa hitung VBC dapat, VBA dapat. Berarti VB-nya dapat nggak gitu? Ya VB-nya dapat, VB-nya itu dari sini ke sini. Nah, ini dari OF, dari O velocity, origin velocity ke titik B. Nah, ini adalah VB-nya. Gitu. Ya, coba kita cek lagi. Lebih jelas gambarnya yang ini. Nah, kayak gini. Ya, jadi teman-teman tadi kita gambar yang ini tadi. Yang ini tadi. Ya, ini. Sorry. Ini kita gambar ini tadi. Sehingga kita udah tahu semua ya. Sekarang artinya ini sudah bisa diketahui semua. Sorry. Nah, ini sudah diketahui semua akhirnya. Sampai sini analisis kecepatannya udah jelas. Ada pertanyaan nggak? Teman-teman ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya Bu. Oke, Gi. Kalau buat nanti penamaan VBA atau VAB itu nanti gimana ya Bu? Itu apakah ada emang bebas aja atau nanti emang ada kita ngeliat misal nih VBA itu Oh, kan, mau AB atau BA gitu. iya, itu gimana Bu? Apakah ntar ngaruh Oh di ya, itu tengahnya? bebas aja sih. Bebas aja, cuman kalau aku sih lebih ke ketika dia B, maka yang di awal itu BG. Jadi kalau misalnya kita mau cari VB karena dia terkoneksi dengan A dan C, maka ini adalah VA ditambah gitu ya, kecepatan relatif B ke A. Jadi ini, sebentar. Jadi ini adalah B ke A. Terus kalau misalnya kita mau VB yang terkoneksi ke C, maka ini VC ditambah kecepatan relatif C ke B. Sorry, B ke C. Gini. Gitu Berarti sih. di
Berarti di penilaian ibu nanti itu yang penting tuh dari poligon gayanya kan ya bu, bukan dari penamaan VBA atau Dan VB bukan, intinya. bukan. Baik bu. Itu terserah aja sih teman-teman mau AB, BA gitu. Tapi kalau secara terstrukturnya ya, karena ini relatif B ke C, maka kita tulisnya BC. Relatif B ke A, maka kita tulisnya BA. Karena ini kita nyari VB gitu kan. Seperti itu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Oke, Teman-teman, sudah? Sudah ya. Nah, kalau sudah, berarti yang kedua adalah langkahnya analisis percepatan. Ya, ini aku hapus dulu. Analisis percepatan itu adalah langkah kedua yang kita lakukan, gitu kan ya. Tadi sudah kecepatannya udah dapat semua, sekarang percepatan. Maka, sorry. Nah, teman-teman tetap lagi kita mulai dari batang 2 karena batang 2 itu yang banyak informasi gitu ya. Nah, karena batang 2 itu berputar ya, dia punya omega 2 gitu ya, punya alfa 2, maka AA itu percepatan di batang 2 itu kita uraikan ada komponen-komponennya yaitu AA normal dan AA tangensial. Nah, untuk yang normal itu kan rumusnya adalah omega kuadrat dikali R gitu kan ya. Atau teman-teman boleh pakai ini V kuadrat per R itu boleh. Maka AA normal diketahui karena kita sudah punya VA-nya gitu kan ya tadi. Kita sudah dapat VA-nya. Maka yang normal diketahui. Yang tangensial bisa tahu nggak? Tahu karena alfa 2 diketahui maka tangensial kita sudah bisa tahu. Ya kan? Nah, kemudian kita ke batang mana Bu gitu ya. Sama kayak tadi gitu kan. Batang 3 atau batang 4 dulu. Karena batang 3 itu terkoneksi dengan join C dan A, maka kita ke batang 4 dulu. Nah, batang 4 sebenarnya ini ada salah nulis ini. Harusnya tidak teruraikan ke dalam normal dan tangensial. Karena batang 4 itu kan geraknya kalau nggak ke kanan ke kiri doang gitu ya. Nah, jadi dia nggak berputar kalau batang 4. Kalau tidak berputar, ingat-ingat kalau tidak berputar, dia tidak ada komponen normal maupun tangensial. Sehingga harusnya rumusnya hanya AC sama dengan gitu ya. AA plus gitu ya. ACA normal ditambah ACA tangensial. Gitu. Ya, teman-teman. Jadi ininya tetap AC aja. Karena batang C itu, batang 4 itu dia geraknya cuma ke kanan atau ke kiri. Gitu kan. Nah, tadi AA sudah dapat belum? Sudah dapat. Berarti yang kita belum dapat adalah ACA normal sama ACA tangensial. Nah, yang normal kan rumusnya kayak gini ya. Itu adalah VAC kuadrat per AC. Tadi VAC-nya kita udah punya kan teman-teman. Ini pasti kita bisa dapat. Ini dapat. Nah, tetapi yang tangensial itu kita nggak bisa dapat gitu ya. Yang ACA tangensial karena kita butuh alfa 4 gitu ya. Alfanya di batang 4 ini kita belum punya. Gitu kan. Maka yang sudah kita punya adalah yang ACA normal, yang tangensialnya belum dapat, gitu kan. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkannya gitu ya, itu juga sama kayak kita gambar poligon nih kecepatan ya, kita juga bisa gambar poligon percepatan. Tadi kan kita akhirnya punya origin force ya kayak gini. Hmm. Ya, ini bukan origin force, ini origin acceleration atau kita tulisnya OA. Terus kita gambar dulu gitu ya. AA itu gitu ya. Kan tadi ada komponen AA normal sama AA tangensial. Nah, kalau teman-teman ingat AA normal pasti dia ke arah sumbu ya. Ini adalah yang AA normal selalu setiap normal pasti dia ke arah sumbu, yang tangensial tegak lurus dengan sumbu. Ini yang normal arahnya ke arah sumbu, yang tangensial dia tegak lurus dengan sumbu gitu.
Maka kita sudah bisa menggambar, misalnya ini origin acceleration-nya, maka kita sudah bisa gambar ini adalah AA normal. Ya, tadi besarnya sudah kita dapatkan, yang normal ini. Lalu yang tangensial dia tegak lurus dengan sumbu, yang ini yang tangensial. Oh ya, es krim apa? Nanti. Oke. Oke ya. Nah, ini adalah yang tangensial. Nah, ini AA yang tangensial. Kayak gitu kan? Nah, kemudian berarti kita sudah bisa menggambar si AA-nya gitu. Kalau kita teruskan ke sini, pindahkan ke sini yang tangensialnya, maka nanti di sini kita bisa dapatkan yang AA. Karena dia selalu kayak gini gambarnya, sorry. Oke. Dia kan kalau misalnya penjumlahan kayak gini, berarti kan normal dulu, terus di ujungnya normal kita gambar yang tangensial. Ya, di ujungnya ini melanjutkan AA normal ditambah AA tangensial, maka dia di ujungnya AA normal kita gambar AA tangensial. Sehingga kita bisa dapat ini adalah AA. Ya, gitu. AA-nya sudah bisa dapat. Nah, kemudian kalau kalau AC gitu ya, kan kita punya AA, terus ACA normal, terus ACA tangensial. Ini sudah tahu besarnya ini. ACA pasti harus di ujung A gambarnya, tetap gitu ya. Jadi ini tetap gambarnya di sini. Nah, ini kita boleh kalau sudah dapat AA normal ini tadi terus ditambah ya, maka kita lanjutkan. AA normal sudah dapat ditambah AA tangensial, maka kita lanjutkan dari sini. Lanjutkan ke AA tangensial, ini kita dapat AA-nya. Titik ini boleh kita kasih nama A kecil. Gitu. Jadi titik ini kita kasih nama A kecil. Gitu ya. Nah, kan kita mau gambar ACA. Ya, kalau tadi kan kita kecepatan VCA gitu ya. Kita juga gambarnya dari di titik A gitu ya. Nah, maka ACA itu juga di titik A ya. Jadi dari titik kecil yang kita ketahui ini adalah titik A, maka kita gambarnya ACA normal dan ACA tangensial itu dari titik itu. ACA normal tadi apa katanya? ACA normal adalah yang searah sumbu, ya kan? Karena ini AC, ya teman-teman. Ini adalah AC, ya maka ACA normal arahnya ke sana. Di batang AC ya. Searah batang AC ini adalah ACA normal. Lalu yang tangensial yang mana? Yang tegak lurus batang AC ini adalah ACA tangensial. Gitu. Jadi kita pindahkan tadi berarti ini kita pindahkan ke sini ya. Ini berarti akan ada yang aku nggak tahu kan besarnya. Oh, ACA normal udah tahu. Ini sudah tahu besarnya karena kita punya VAC ya kan. Ntar misalnya kita udah tahu segini misalnya. Ya, ini sudah tahu ACA-nya. Kemudian ACA tangensial kan ditambah ya ini kan ini ditambah ini gitu ya. Ditambah berarti tinggal dilanjutin aja tapi yang tegak lurus. Nah, tapi kan nggak tahu ya berapa tuh kita belum tahu gitu loh. Nah, ini adalah ACA normal, yang ini ACA tangensial. Ya, tadi katanya ini ada AA ya, kemudian ditambah ACA normal, ditambah ACA tangensial, ya, itu adalah AC gitu ya. Nah, AC itu kan berarti gitu ya, dia itu geraknya dari OA. Nah, kayak gini. OAAC itu kan sebenarnya dia geraknya selalu dari OA gitu kan ya. OA ini ada AC. Nah, ini ada AC, sorry. Ini ada AC. Tadi kan rumusnya AC dicari, yaitu adalah AA, ini tadi kita udah dapet, ditambah gitu ya.
ACA normal ya tadi yang ini ya. Ini ACA normal. Sorry. Bentar tadi yang arahnya ini ya. Ini. Ini ACA normal. Terus dilanjutin sama ACA tangan sial. Nah ini. Tapi kan tadi kita nggak tahu nih besarnya berapa gitu ya. Masih panjang aja gitu ya kan. Nah maka AC itu adalah dari OA ke ACA tangan sial. Berarti ini itu ditarik ke ACA tangan sialnya dia gitu. Jadi dihubungin ke sini. Searah dengan kalau AC berarti dia ACA normal, ACA tangan sial. Ya, berarti dia nutup poligonnya AA ditambah ACA normal ditambah ACA tangan sial. Terus berarti ini ditarik garis ke bentar. Aku kok agak lupa yang ini. Sebentar. Titik C. Titik C-nya itu Bu, itu kayaknya titik C-nya harusnya tuh lurus, Bu. Kayaknya Ibu agak salah gambar di aku bagian A. gambarnya salah yang ini loh ya. Iya, Bu. Ya bentar. Harusnya yang Bentar, AA bentar. itu Kita balikin dulu. yang tangan silanya itu pendek aja, Bu. Biar nanti tuh dia tuh mereng ke bawah. Nanti yang AC-nya baru lurus, Bu. Kita coba. Kita gambarnya proyeksinya yang salah. Berarti kan tadi ini ya, tegak lurus gini ya. Gini kan? Berarti gini kan harusnya. Ya, Itu sebenarnya kayaknya Ibu kesalahannya di ini, Bu. Di AAT-nya, Bu. Percepatan yang A tangan sialnya, Bu. Soalnya nanti itu harusnya tuh gambar AAT itu bakal kecil aja, Bu. Dan terus nanti kan yang kan gambar dia tegak lurus kan Gi. Ini kan tegak lurus. iya, Bu, yang AC-nya itu nanti tuh dia ngikutin arah slidernya, Bu. Slidernya kan itu kan lurus, Bu. Oh Nanti iya benar, arah slider. Benar. Itu ya, Bu. kuncinya Gi. Jadi bukan, oh iya benar. Itu kuncinya. Bukan karena dia harus pendek atau panjang. Tapi AA, ACA normal dia harus searah batang AC, maka ini searah batang AC. Yang tangan sial harus tegak lurus. Berarti kan ini tegak lurus, pindahin ke sini gitu kan ya. Ya, Bu. Tadi itu Nah, saya makna yang pengen sial kecil itu biar nanti memudahkan gambar proyeksinya aja sih, Bu. Kalau ya, nanti jadi heeh, C-nya sama heeh. gitu. Tapi acuan kita jangan begitu karena acuan kita harus arah betul Gi. Kamu tadi udah ngasih tahu kuncinya bahwa AC itu pasti akan sesuai gerakannya batang 4. Kalau nggak ke kanan ya ke kiri gitu kan. Nah, maka tadi yang normal itu berarti yang ini kita proyeksiin ke sini ya kan. Terus yang ini udah tahu ya kan. Terus yang tangan sial tadi yang ini yang tegak lurus proyeksiin ke sini. Nah, karena ini lurus ya batang C maka sebenarnya ini C ya. Ini kan aku nggak pakai hitungan ya. Aku kan soalnya pakai langsung gambar aja. Nah, kayak gini ya. Maksudnya kayak gini. Jadi nanti ini normal, ini tangan sialnya. Kayak gitu. Kalau mau lebih jelas sih ini yang udah pakai AutoCAD sih. Nah, ini. Jadi ini udah pakai apa namanya? AutoCAD dan kita udah pakai skala. Jadi nggak kira-kira gitu ya. Nah, jadi gini kalau mau dari awal tadi bener Gi. Pokoknya berarti harus kuncinya adalah AC itu dia pasti ya horizontal karena batang 4 geraknya ke kanan ke kiri. Tadi sudah tahu ya yang AA kita punya normal yang searah batang 2 tadi. Kemudian tangan sial yang tegak lurus batang 2. Maka AA adalah AA normal ditambah AA tangan sial sehingga ini dilanjutkan dari AA normal dilanjutkan ke tangan sial. Baru yang menutup poligonnya ini adalah yang AA ya. Sudah punya AA, terus kita punya persamaan ini untuk nyari AC. Ya, berarti ada AA ditambah ACA normal. ACA normal itu mulainya dari titik A ini. ACA. ACA normal itu yang searah batang AC. Jadi kalau searah batang AC
Yang ini yang teman-teman, yang ACA normal. Ya, ini adalah ACA normal. Yang ini adalah ACA tangan sial. Ini normal, yang ini tangan sial. Nah, sehingga kita proyeksikan ke sini gitu. Maka yang normal nanti jadi ini, dimulainya di mana? Dimulainya dari titik A kecil, kemudian dilanjutkan dengan yang tangan sial. Maka dari situ kita dapat titik C sebenarnya, tapi ini belum tahu sebenarnya, masih panjang kan ACA tangan sialnya. Yang tangan sial ini masih panjang karena kita belum tahu nilainya. Jadi dipotongkan ini, dipotongkan garis ini, yaitu ini adalah AC. AC itu berarti kan mulainya selalu dari OA. Berarti titik ini didapatkan yaitu titik C kecil. Arahnya tadi Agi udah kasih kuncinya, aku lupa sampean. Ini kan batang 4 arahnya kalau nggak ke kanan ke kiri. Maka itu adalah AC. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir ya, langkah ketiga adalah yang batang 3 gitu kan. Tadi udah AA, udah AC, sekarang kita cari AB. Karena AB itu adalah batang 3 yang terhubung dengan join A dan C gitu ya. Sehingga rumusnya ada kayak gini dan dia batangnya berputar. Jadi ini rumusnya salah. Mestinya ya ada AB. Sorry. Mestinya dia ada AB. Loh kok nggak mau? Oke, pulpenku habis atau mestinya kan dia ada AB, ya kan? Itu ada yang normal ditambah gini ya. AB tangan sial gitu. Sama dengan AA ditambah ABA. ABA-nya juga ada yang normal dan ada yang tangan sial gitu. Ya, aku nggak pakai pulpen ya, jadi tulisannya gede-gede. Nah, begitu juga yang ini. Ya, ini juga harusnya dia ada normal dan tangan sial. Tapi ini ketukar ya. Ini malah yang C-nya harusnya tidak ada ini. Nah, yang B-nya itu harusnya yang ada karena batang B itu nanti dia join B ya, maksudnya batang 3 itu dia akan berputar batangnya. Itu sehingga ada yang normal, ada yang tangan sial. Nah, berarti tetap kita bisa lanjutkan di gambar yang tadi gitu ya. Nah, ini kita hapus dulu biar jelas. Sebentar. Nah, kita tadi punya dua persamaan ya. Dua persamaan yaitu ada AB normal plus ya kan. AB tangen sial itu sama dengan AA plus gitu ya. ABA normal plus ABA tangen sial. Kemudian kita juga punya AB ya, itu adalah yang hubungannya dengan C. Maka ini adalah AC plus ABC normal ditambah ABC tangen sial. Gitu kan. Nah, lagi-lagi itu kan kita punya ABA normal sama ABA tangen sial gitu ya. Dimulainya dari titik A gitu. Jadi ABA normal, kan ini kan rumusnya adalah sebenarnya ini adalah AB. Yang ini adalah AB. Gitu kan ya.
Nah, rumusnya adalah AA ditambah ABA normal ditambah ABA tangan sial. Berarti kita udah punya AA yang ini tadi, ya, ini adalah AA, ini AA. Terus berarti dari titik A kita lanjutkan untuk yang ABA normal. ABA normal itu berarti kan dia oke. Dia kan pasti searah dengan batang BA. Ya, berarti ABA normal itu kan yang ini. Yang ini ABA normal. Ini adalah ABA normal. Yang tegak lurus ini adalah ABA tangan sial. Kayak gitu. Nah, kemudian yang untuk BC juga kayak gitu. Untuk BC ini, sorry sebentar. Nah, ini ya, batang BC-nya yang ini, maka yang untuk BC itu juga dia yang searah dengan batang, ini adalah ABC normal, yang tegak lurusnya ini adalah ABC tangan sial. Kayak gitu. Ya, jadi kita punya itu semua informasinya. Sehingga gitu ya. Nah, ini aku hapus dulu. Eh, eh. Nah, ini ya. Berarti kita punya ABA normal. Nah, yang ini adalah ABA normal. Ini ya yang hijau ini ABA normal. Kita sudah tahu belum ABA normal berapa besarnya? Tadi kita punya VBA ya, maka ABA normal itu sudah bisa diketahui. Ya kan? Nah, ini kita sudah bisa tahu ini. Aduh. Sebentar. Tunggu. Sebentar. Tutup. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi, ya, hilang semua jadinya ya. Nah, tadi kan kita mau nyari ABA normal, ya kan? Maka kita sudah punya VAB, maka ini sudah tahu. Yang ABA tangan sial kita belum punya alfa 3, jadi ini belum tahu. Ini belum tahu, tapi kita sudah tahu arahnya ya kan? Ini kan tegak lurus dari batang. Dari batang AB, gitu kan? Nah, berarti yang ini tadi kita sudah punya ABA. Ya ini sorry, kita sudah punya AA, ya kan? Kita mau nyari AB, ini kita sudah punya AA. Di titik A ini kan rumusnya tadi AB normal ditambah AB tangensial sama dengan AA ditambah ABA normal ditambah ABA tangensial. Jadi dilanjutkan dari AA, yaitu di titik A. Berarti ini yang normal, ini ya kita sudah tahu besarnya berapa. Ini adalah ABA normal. Dari titik A kita gambarnya yang searah dengan batang AB. Kemudian ini tegak lurus dengan batang AB ini ada ini. Dan kita belum tahu gitu kan. Tapi ya kita garis aja gitu ya. Yang panjang. Nah, sehingga kita bisa dapatkan AB sebenarnya, tapi belum karena ini baru yang berdasarkan atau terhadap batang A. Kalau yang terhadap batang C, maka kita punya AB normal ditambah AB tangensial sama dengan AC ditambah ABC normal ditambah ABC tangensial. Nah, berarti rumusnya adalah ini, ya kan? Maka kita ini sudah punya AC, ini udah punya ya. Ini adalah AC yang kita miliki yang pink itu tadi. Nah, ini tadi belum tahu ya. Ini ABA tangan sial, tadi ini ABA tangan sial. Nah,
Ini yang AC ini udah tahu nih, yang pink ya kan. Berarti kalau mau gambar ABC gitu ya, berarti kan gambarnya di ujung titik C. Nah, titik C-nya kan udah tahu. Nah, maka kita gambar ABC. Ini yang normal sudah diketahui besarnya. Karena tadi ABC normal kita bisa tahu dari VBC. Ini kita sudah tahu eh, kuadrat per R. Ya, per panjang batang. Gitu kan. Nah, sehingga ini kita udah tahu. Tapi yang tangan sial belum tahu. Tapi tangan sial adalah tegak lurus dengan batang C. Maka gambar aja ini seret. Jadi ketemu di titik ini, kita ketemu titik B. Sehingga besarnya AB itu gambar dari O acceleration ini adalah AB. Gitu. Nah, jadi semuanya ketahuan. Nah, kemudian kok ada bidang segitiga itu tadi? Itu sama seperti yang ada di soal, maka ini adalah batang 3. Gitu ya. Jadi kita tinggal hubungkan aja titik A, titik B, titik C-nya, maka itu adalah batang 3. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Gi, jelas nggak Gi? Jelas, Bu. Teman-temannya yang lain? Jelas Bu, aman Bu. Oke. Kalau sudah kan berarti kita udah tahu semua ini. Dan kita sudah tahu semua ini. Nah, berarti yang langkah ketiga apa teman-teman? Coba sebutkan. Kalau untuk langkah ketiga itu kan kita udah dapat semua titiknya, Bu. Itu kita sekarang nentuin yang gravity-nya, Bu. Oke, yang Dari pertama gravity. adalah analisis kecepatan. Yang kedua, analisis percepatan, ya kan? Maka yang ketiga adalah analisis Center gravity. percepatan di ya pusat gravity. Gitu. Ya, itu yang ketiga. Maka langkah yang ketiga adalah ini. Analisis percepatan di pusat gravity, ya kan? Nah, jadi kalau tadi teman-teman udah dikasih tahu di soal, ya ini, teman-teman sudah dikasih tahu di soal bahwa ini diketahui. Titik G2 itu adalah 25 mili dari O2, ya kan? Dari batang satu, dari ini tumpuan. Nah, ini dari O2, ini adalah 25 mili, ini adalah titik G2. Gitu kan. Terus titik G4 itu tepat di batang 4 atau tepat di titik C, gitu ya, atau di joinnya, di join C-nya itu. Titik G3 atau pusat beratnya batang 3 itu adalah 20 mili ya terhadap batang BC di sini. Terus 40 mili terhadap batang AB. Kan ini sudah diketahui kayak gitu. Ya kan? Maka untuk menentukannya ya kita tinggal menggunakan perbandingan. Jadi kita batang 2 dulu yang sudah diketahui, maka kita bisa gunakan perbandingan ini ya. Kemudian kita bisa dapatkan G2 itu ada di sebelah mana gitu ya. Nah, berarti dari sini ke sini ya, sebentar ya. Sebentar ya. Nah, dari sini ke sini ini adalah G2. Gitu kan. Percepatannya panjang apa besarnya berapa? Besarnya adalah ya kita tarik garis dari O2A ke G2, maka ini adalah besarnya kecepatan AG2. Terus AG4 kan tadi tepat di titik C ya. Maka sorry G4 ya. Ini kan di sini. Maka AG4-nya sepanjang apa gitu. AG4-nya ya sepanjang ini. Sama kayak AG ya kan. Sama kayak AC gitu kan. Karena dia tepat di titik pusat itu apa namanya joinnya di titik C. Nah, sekarang yang AG3. Yang AG3 tadi kita punya perbandingan kan. Nah, ini kita bandingkan dengan yang A, yaitu perbandingannya seperti ini. Kemudian kita bandingkan dengan yang C, perbandingannya seperti ini. Ya, jadi AB, batang AB itu adalah kalau di soal AB besar, tapi kalau di sini jadinya AB kecil gitu ya. Gitu. Nah, BC juga seperti itu.
O2A, A-nya ya A kecil karena tadi titik A-nya kan yang ini. Jadi ini adalah yang OA gitu ya, panjang OA-nya. Nah, kayak gitu perbandingannya. Jadi dari sini teman-teman bisa dapatkan mana titik G3. Ini titik G3-nya di sini. Gitu. Berapa besarnya AG3? Ya dari OA ini adalah besarnya AG3. Yang garis putus-putus ini loh. Dari OA ke sini. Nah, ini adalah AG3. Seret gitu. Nah, kalau kita sudah dapat ada AG3, sorry, ya ada AG3, ada AG2, ya kan? Maka langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, yang nomor 4. Kita nyari AG3-nya, Bu. Ini semua AG-nya udah dapat, Bu. Udah dapat. Oh, kita nyari ini, Bu, gaya relatifnya, Bu. Gaya relatif, ya kan? Yaitu rumusnya adalah massa batang, ya kan? Misalnya kita mau cari FR2, maka massa batang 2 dikali AG2. Maka ini dikali AG2. Sekarang kalau misalnya disuruh nyari juga di batang 3, ya berarti kita cari FR3, itu berarti rumusnya CC. Massa batang 3 dikali AG3, gitu kan ya? Ya kan? Nah, ini kan sudah bisa dapat nih angka-angkanya udah ada semua gitu loh. Tapi posisinya di sebelah mana gitu kan? Nah, kalau posisinya di sebelah mana, kita balikin ke soal. Misalnya kayak gini, ini kita hapus. Ya, tadi percepatannya kan kita udah punya gambarnya. Ya, percepatannya tadi AG2 itu arahnya ke mana? Kiri, Bu. Hmm, Nah, AG2 arahnya ke kiri ya. Ke sana berarti ini kan arahnya AG2. Sama dengan batangnya, Bu. Mm-mm. Ini arahnya AG2, seret. Ini AG2, ya kan? Terus AG3 juga arahnya ke sini, ya kan? Ini AG3. Nah, AG2 itu kan dia AG2 itu kan dia menuju ke titik G gitu ya. Ke G2 gitu kan kalau percepatannya yang di sana AG2 itu. Nah, sekarang kita berarti kan arahnya ke sini tadi. Ini AG2. Aku arahnya agak kurang ini ya. Aku arahnya kurang pas. Kayak gini berarti. AG2. Sebentar. Tadi gambarnya gimana sih? Nah, ini kan AG2 ya. Berarti kita gambar AG2-nya juga ya ini. Inilah ya, anggap aja tapi dia agak miring sebenarnya. Saya gini gambarnya. Ini udah benar. Ini gambarnya kita pindahin. Gini kan. Nah, ini adalah arahnya AG2. Ya kan? Nah, terus kecepatan sudut ya sama alfanya itu kan sudah tahu dia arahnya ke berlawanan arah jarum jam ya, CCW. Ya kan ini. Ini kan CCW, gitu kan. Omega 2 sama alfa 2-nya kan arahnya CCW, diketahui. Di soal diketahui. Berarti kalau AG2-nya di sini, gayanya ada di atas G2 atau di bawah G2. Kita naruh gayanya di mana, Gi? Ini jaraknya udah diketahui atau belum, Bu? Hanya, Bu. Belum, belum. Di atas harusnya, Bu. Biar dia nanti bentuknya CCW, Bu. Nah, di atas tapi arahnya kemana? Yang ke bawah, Bu. Ini arahnya berarti dia di atasnya, kayak gini kan. Tapi arahnya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri, Bu. Ke bawah, Bu. Kayak gini kan. Iya, Bu. Nah, ini adalah arah FR-nya. Tapi arahnya inersia kemana? Berlawanan ke atas, ke bawah. Berlawanan. Ini adalah inersianya. Gitu ya. Inersianya 2. Nah, kemudian ini jaraknya yang harus kita cari kan.
Nah, ini hanya berapa gitu. Jadi hanya berapa itu diukur pakai rumus yang tadi yang kita udah ini kan. Sorry. Ini kan tinggal pakai ini aja rumusnya. Nah, ini. Untuk dapat H kan kita udah punya tadi diketahui I-nya di soal. Alfa 2-nya ada. Massa 2-nya ada. AG 2-nya ada. Maka kita bisa dapat H-nya berapa. Kayak gitu. Ya. Nah, kemudian itu sudah dapat tuh jadinya H2 berapa, FR2 berapa, F kecil 2 berapa. Itu sudah dapat. Terus yang sekarang yang di batang 3 gitu kan. Nah, yang di batang 3 kan tadi arahnya AG3 kayak gitu. Ini AG3, ini batang 3. Berarti kalau arahnya ke sini, nih kan ini arahnya. Nah, maka gimana? Gayanya dia harus kemana? Di atasnya atau di bawahnya? Kalau ini tuh dia ini Bu, Hmm. dia kan bakal memendek, berarti dia bakal searah jarum jam Bu. Alfa 3-nya diketahui belum, Gi? Oh, belum diketahui ya Bu di sini Bu. Alfa 3-nya belum diketahui ya. Alfa 3-nya tadi sebenarnya bisa kita cari dari ini, perbandingan ini. Nah, kita lihat kalau di batang 3 penentuan arahnya kayak gini. Sebentar. Dia bergeraknya CCW atau CW gitu ya. Kita harus lihat gini. Gambar ini ya, gambar ini semua nih. Terus tadi kita punya informasi, Gi. Nah, informasinya adalah yang membuat dia berputar adalah gaya-gaya tangan sial, ya kan? Karena dia ada alfa. Nah, alfa 3-nya kita belum tahu. Nah, sekarang kita cek ACA tangan sial arahnya kemana? ACA tangan sial kan ini ya, yang tadi kan CC dari poligon. Bentar, ini dihapus biar kelihatan. Nah, nah ACA tangan sial itu arahnya kemana teman-teman? Ini arahnya yang ini. Tapi kan tadi kita AA ditambah ini diketahui ACA normal. Terus kita dipotong di sini kan. Ini kan tadi awalnya nggak tahu berapa panjangnya. Terus kita tarik garis ini kan. Ini adalah AC. Maka kalau ini sudah AA-nya ke sana ditambah ACA normal, ini diteruskan ditambah ACA tangan sial, maka ini adalah AC yang menutup. Berarti ACA tangan sial tuh arahnya ke sana. Di titik C ya, ini ACA seret. Gitu ya. Gitu. Atau kita juga bisa sebut ini adalah AC. Oh ya betul. Ini di batang 3 ya, ini titik C. Ya, itu ada ACA tangan sial. Nah, kemudian ada ABA tangan sial yang menggerakkan di titik B ini kan. Ya, ABA tangan sial arahnya kemana gitu kan. Di sini tuh juga ada ABC tangan sial sebenarnya. Ada ABC tangan sial, ya kan. Arahnya juga sama ke sana ya. C. Oh iya iya iya, yang bergerak di titik C, sorry. Kalau ABC tangan sial kan dia melanjutkan dari ABC normal, berarti ini enggak. Ini enggak. Nah, ini adalah ACA. Yang bergerak di titik C ini adalah ACA tangan sial. Arahnya ke sana, ya. Kemudian yang di titik B ini ada ABA tangan sial. ABA tangan sial itu kan yang AA ditambah ABA normal ini. Ini ABA tangan sial. Ini ABA tangan sial. Yang ini kan ABA normal. Nah, berarti ini ada arah gaya yang ini percepatan ABA tangan sial. Jadi kalau ini arahnya ke sana semua, artinya dia akan berputar batangnya itu CCW. Itu, gitu. Jadi dia batangnya
CCW. Besarnya alfa 3 gimana? Ya ini kan dari beberapa persamaan kita akan bisa dapat. Karena kita akan punya ABA tangensial yaitu alfa 3 ya kan dikali dengan R. Gitu kan ya? Eh, sorry dibagi dengan R ya kalau itu kecepatan. Dibagi dengan R. Eh, salah-salah. Dikali. Alfa R, sorry. Alfa 3 dikali dengan R. R-nya adalah panjang batang AB. Terus ada A, CA tangensial itu juga kita punya alfa 3 dikali dengan panjangnya AC. Terus kita juga punya A, BC tangensial itu juga alfa 3 dikali panjangnya BC. Gitu kan. Jadi dari persamaan ini kita bisa dapetin alfa 3-nya. Gitu. Ya, alfa 3-nya kira-kira sekitar 15, lah 16 gitu ya kalau dibulatkan. Sekitar segitulah harganya. Nah, maka kita udah tahu dia CCW, alfa 3-nya udah tahu, berarti eh arahnya itu ada di mana gitu kan ya. Tadi kita mau nentuin apa namanya H gitu kan. Kalau mau nentuin H berarti kita balik ke sini. Nah, H3 yang kita belum tahu kan. H3 kan berarti kita sekarang udah punya nih alfa 3. I-nya ada di soal. Masanya batang 3. AG3 tadi kita udah punya ini. Ya udah kita tahu H3. Gitu. Udah. Berarti arahnya si batang 3 tuh kayak gini. Posisinya ada di mana berarti Gi? Kalau misalnya atau siapapun lah. Karena dari tadi ditanyain yang respon cuma Agi doang, aku jadinya kayak ngobrol sama Agi. Kan tadi AG3-nya kan ke sini. Berarti kalau dia harus CCW, maka gayanya FR itu ada di atas atau di bawahnya AG3? Di atas lagi bisa kok Bu, di atas terus arahnya ke kiri ke bawah Di Bu. atas arahnya ke kiri. Terus berarti ini jaraknya gitu kan. Ini adalah H3 gitu. Berarti ini jaraknya F. Ini adalah FR3, ini adalah F. Besarnya sama tapi berlawanan arah. Dah sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Bu berarti tuh buat arah alfanya itu nanti diketahui sama soal ya Bu. Soalnya kemarin kan Ibu ngasih soal yang ini kan Bu, itu nggak diketahui di soalnya Bu. Oh iya dah. Iya Bu, makanya tadi saya bingung kan, kok tiba-tiba ada yang diketahui dipengaruhi sama Loh ini soalnya ada gitu loh. Gi. maksud tunggu yang dipengaruhi Ini. oleh gaya tangensial tadi itu Bu. Kok Enggak ini loh yang alfa 2 kan sudah ada. yang alfa 3 maksud saya Bu, Oh arah iya, iya, itu. iya. Kalau alfa 3 dipengaruhi tangan sial. Oh baik Bu. Kalau yang penting kita udah tahu alfa 2 dulu. Alfa 2 itu kan nanti yang menentukan gerak yang tangan sialnya kan. Iya Bu. Terus Bu saya mau nanya juga Oke. Bu, kalau kita nggak nanti tuh buat dari gambarnya ini tuh nanti kita bakal bikin sendiri atau ntar boleh motong Bu? Soalnya kan Boleh nanti, dipotong. oh gitu Bu, berarti nanti tuh Mm, gambar yang ini kan kita potong Bu, yang gambar mm, ininya. Nanti tuh mm. kita buat ngegambar si arah FR3 sama momen inersianya itu nanti Di di gambar gambar itu ini kita aja. potongnya. Oh baik Bu. Mm-mm. Yang lain ada pertanyaan? Dari tadi kayaknya kelasnya isinya Agi doang. Yang lain bisa. Jadi nanti pertama jangan lupa analisis kecepatan dulu. Habis itu kalau sudah percepatan, ya kalau sudah baru kita analisis percepatan di gravitasinya, di pusat gravitasi, terus analisis gayanya. Ya, terus baru inersia, baru nanti dapat H gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri kelasnya ya. Bu, saya mau nanya terakhir kalinya boleh nggak Bu? Apa Gi? Nanti itu kan bakal ada dua gaya yang kita gambar di sini kan Ibu, yaitu FR sama momen inersia Bu. Itu Mm-mm. nanti semisal gaya momen inersinya saya bikin di atas, terus momen Nggak gaya apa-apa, gaya relatif saya bikin di bawah nggak apa-apa kan ya Bu? nggak Jadi biar apa-apa, nggak nggak diimpet itu. apa-apa.
Baik, Kan Bu. cuman berbeda arah aja kan? Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Terus juga buat H itu nanti dalam bentuk radius bulat gitu atau emang kayak garis garis jarak aja, Bu? Garis jarak aja. Baik, Bu. Oke, teman-teman, ada lagi yang ditanyakan? Bu, permisi Bu. Ya, tamam. Untuk besok tuh materinya tuh hanya kayak sesuai dilatih gaya inersia aja atau ada tambahan yang lain Bu? Gaya inersia aja, Mam. Sama untuk catatan untuk besok apakah open catatan apa ada? Oh, tunggu. Aku baca dulu ya. Sebentar. Baik Bu, terima kasih. Hmm, bentar. Open note. Itu berapa halaman atau Nggak ada. Oh baik Bu, terima kasih Bu. Mm-mm. Kamu mungkin bisa bikin open note kayak gini ya, teman-teman. Misalnya kayak VAC itu berarti posisinya diambilnya dari titik mana gitu. Terus dia selalu tegak lurus apa gitu ya. VCA biasanya tegak lurus batang AC, VBA tegak lurus batang AB kayak gitu. Itu atau teman-teman bisa latihan yang ini nanti itu coba dikerjakan terus buat acuan tuh juga nggak apa-apa langkah-langkahnya. Oke, sudah? Kalau dari saya cukup Bu, terima kasih Bu. Oke, yang lain sudah? Kalau sudah kita selesaikan kelasnya ya. Baik. Baik, Bu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak ya, Bu. Bu. Sama-sama. Bu.